Terlihat para murid pria yang ada di pertemuan tersebut sangat terkesima dengan kecantikan dari Ning Er. Saat itu Xiao Shu yang adalah tunangan dari Piao, ia menanyakan kepada Ning Er, apakah menurut Ning Er Piao dan Nili akan datang ke sini. Ning Er bilang ia juga tidak mengetahuinya. Sementara terlihat Murong Yu, dia bilang kepada Ye Xuan. Ye Xuan itu ada di samping dirinya, bahwa sepertinya Ye Xuan tertarik dengan wanita cantik Ning Er dari sekte Tianyin. Murong Yu juga tidak tahu siapakah wanita itu, tapi kata Ye Xuan bahwa Ning Er dikenal sebagai salah satu primadona baru di sekte Tianyin. Diketahui Ye Xuan ini ada di ranah Evelifet tingkat 9. Ia juga memuji Ning Er yang masih begitu muda, tapi sudah mencapai ranah Evelifet tingkat 5. Sementara itu, Nili dan Piao yang sedang mengobrol dengan Gu Bei. Piao saat itu melihat Ning Er dan Xiao Shu. Piao pun menegur Nili bahwa Xiao Shu dan Ning Er ada di sana. Nili yang melihat ke arah mereka berdua menyadari hal itu. Sontak saja Ning Er langsung memeluk Rod Nili. Begitu juga dengan Xiao Shu. Nili pun menanyakan apa ada yang menindas Ning Er sampai Ning Er menangis seperti ini. Ning Er mengatakan bahwa tidak ada, ia hanya terlalu senang dikarenakan bertemu dengan Rod Nili. Waduh, kirain bertemu dengan admin menjadi lebih senang. Waduh, ngarep banget. Ngarep banget. Sedangkan terlihat Xiao Shu memeluk Piao dengan sangat erat sampai Piao tidak bisa bernafas. Saat itu Nili juga memperkenalkan teman barunya bernama Gu Bei kepada Ning Er. Gu Bei menyapa Ning Er dengan sebutan kakak ipar. Waduh, ada kode-kode nih. Nili mengajak Ning Er untuk mencari tempat duduk agar mengobrol lebih nyaman. Nili juga menanyakan mengapa Ziun tidak datang bersama Ning Er dan lainnya. Kata Ning Er, Ziun terpilih untuk berkultivasi di wilayah rahasia sekte dan Ning Er tidak bisa menghubunginya. Terlihat nampaknya Rod Nili sangat mengkhawatirkan Ziun. Lalu kemudian muncullah Tuan Muda Xing Yun, ia pun ingin duduk bersama Nili. Nili pastinya mempersilahkan Tuan Muda untuk duduk. Saat itu juga Ye Xuan ingin duduk bersama rombongan Nili. Namun karena tempat duduk sudah diambil oleh Xiao Shu, Ye Xuan pun akan pergi mencari tempat duduk lain. Akan tetapi saat itu tiba-tiba saja Long Yuyin merebut tempat duduk yang akan diduduki oleh Gu Bei. Ye Xuan mengatakan bahwa dalam perjamuan hari ini ia akan bersulang untuk Rod Nili dan teman-teman. Karena setelah bertemu hari ini, maka kita semua sudah menjadi teman. Sedangkan terlihat Xiao Shu nampak menjadi gemas kepada Piao, dikarenakan selalu mencubit pipinya Piao. Murong Yu membenarkan apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Ye Xuan. Dikarenakan ia tidak kenal dengan Nili di wilayah reruntuhan hantu sebelumnya, tapi sekarang ia sudah mengenal Rod Nili. Daripada itu, ia pun meminta maaf kepada Nili karena menyinggung Rod Nili di reruntuhan hantu sebelumnya. Nili menyambut ucapan Murong tersebut dengan mengatakan, sebagai orang yang mencapai ranah Evelifet tingkat 5, Murong Yu bisa berduel dan membimbing dirinya. Itu adalah hal yang diinginkan oleh Nili. Semoga saja saat lain kali ke wilayah reruntuhan hantu, ia masih bisa bertemu dengan kakak Murong. Mendengar hal tersebut, nampaknya Tuan Muda Xing Yun menjadi marah. Ia menegur kepada Murong. Ia sudah menyuruh Murong untuk menjauh dari Nili sebelumnya. Namun tampaknya Murong Yu sama sekali tidak mendengarkan dirinya. Jelas saja hal itu membuat Murong Yu menjadi ciut. Sementara Ye Xuan tahu tentang Tuan Muda Xing Yun karena sering mendengar ayahnya menyebutkan tentang Xing Yun. Hal itu dikarenakan keluarga Ye dari sekte Hausen dan keluarga Changyan dari keluarga Yusen itu sudah termasuk teman lama. Nili yang mendengarkan, ia mengetahui bahwa keluarga Ye Tuan Muda keturunan langsung, yakni dari keluarga terkuat di sekte Hausen. Nili menanyakan kepada Ning Er berapa hari Ning Er dan teman-teman wanita ada di sini. Ning Er pun menjawab itu adalah 2 hari.
Rodney pun menyuruh Ning Er untuk datang ke tempatnya malam ini. Waduh, ngapain tuh? Ngapain tuh? Ya buat minum teh lah. Buat apa lagi dong buat minum-minum sama Ning Er gitu. Gu Bei dan yang lainnya mendengar hal itu menjadi terkejut. Nili juga membisikkan sesuatu kepada Ning Er, yakni pinjam 100, bukan. bukan itu ya. Ternyata Nili membuat sebuah roh iblis baru untuk Ning Er satukan. Lalu tidak lama muncullah seseorang yang nampaknya kuat yang mengeluarkan aura. Hal itu membuat aura para murid bergerak sendiri. Ternyata orang itu adalah Long Tianming. Para murid membicarakan bahwa Long Tianming ini adalah pewaris pertama dari keluarga Long Yin. Mereka juga menduga kandidat kepala sekte di masa depan adalah Long Tianming ini. Tianming menyapa Tuan Muda Yesuan yang datang ke sini karena sudah hampir 3 tahun sejak pertemuan di Sekte Hausen terakhir kali. Ia pun memuji tingkat kultivasi Yesuan yang sudah banyak meningkat. Menanggapi pujian tersebut, Yesuan memuji balik bahwa Long Tianming lah yang kultivasinya sulit dikejar oleh orang lain. Tianming juga tidak menyangka bahwa adik sepupunya yakni Long Yuyin ada di sini. Tianming menawarkan kepada Yesuan jika ada waktu dalam 2 hari ini, maka datanglah ke tempatnya untuk minum teh. Sedangkan Nili bergumam bahwa di kehidupan sebelumnya ada perang sengit di internal Sekte Bulu Ilahi. Sampai akhirnya Nili baru mengetahui hanya ada 1 orang yang diuntungkan dari serangkaian insiden yang terjadi itu, dan orang itu adalah Long Tianming. Nili pun berharap bahwa Long Tianming ini bukanlah musuhnya. Namun tiba-tiba saja ada sebuah cahaya yang akan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Ning Er menegur Rodney bahwa yang muncul itu adalah Ming Yu Suang, gadis suci dari Sekte Tianyin. Nili baru mengetahui bahwa ternyata Ming Yu Suang seperti ini. Ia juga mengetahui bahwa Ming Yu ini master peringkat 10 teratas di wilayah reruntuhan naga, yang ternyata adalah seorang gadis lembut dan secantik ini. Wah, boleh dong sama admin. Boleh aja. Saat itu juga muncul Yan Yang dari Sekte Hausen. Nili juga tahu bahwa Yang ini sudah membuka era milik Sekte Hausen. Di saat Sekte Hausen menjadi tidak tertandingi di dunia, begitu menekan itu membuat Sekte Dewa Iblis menjadi malu. Namun sayangnya sekuat apapun 6 sekte besar, tapi tidak bisa melawan energi dari tanah suci iblis leluhur. Apalagi seorang kaisar suci. Kekuatan kaisar suci sangat luar biasa. Setelah ratusan tahun menjelajah, Kaisar Suci menguasai seluruh dimensi. Nili pun mengetahui dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, ia akan berakhir seperti kehidupan sebelumnya. Ia dihabisi oleh Kaisar Suci. Daripada itu, ia membutuhkan banyak sekutu. Lalu kemudian saat itu ada wanita berbicara. Ia merasa terhormat bisa datang ke Sekte Yusen hari ini. Ternyata wanita itu bernama King Yu dari Sekte Tianyin. Ia pun mengatakan dalam acara lelang hari ini ada banyak harta karun dari 3 sekte besar yang dilelang. Para murid pun antusias, bahkan ada yang memuji bahwa Nona King Yu itu sangatlah cantik. Barang pertama yang dilelang adalah naga bumi darah amarah, yakni roh iblis darah naga bersifat evolusi tingkat unggul. Salah satu murid pun ada yang menawar 10.000 batu roh. Pastinya juga para murid banyak yang menawar, hingga terjual 27.500 batu roh. Sedangkan Nili mengatakan kepada Ning Er bahwa ia akan membuatkan roh iblis tingkat dewa untuk Ning Er. Lalu barang lelang selanjutnya adalah sebotol esensi jiwa roh tingkat bintang surgawi. Harga awalnya adalah 10.000 batu roh. Nili yang melihat barang itu, ia pun mengetahui ini adalah barang bagus yang bisa meningkatkan kekuatan roh iblis. Ia pun meminta bantuan kepada Gu Bei untuk mendapatkannya. Gu Bei langsung menawar, namun dilawan oleh tawaran dari Mu Rongyu.
Mereka berdua pun saling menaikkan harga. Pastinya Murong tahu juga bahwa Gu Bei ingin membantu Rodney Lee. Ia pun terus menaikkan harga. Meski begitu, Gu Bei tetap menawar dengan harga yang lebih tinggi, yang pada akhirnya Murong Yu menyerah. Ia pun mengatakan, karena Gu Bei membutuhkannya, maka ambil saja. Akan tetapi ternyata selain Murong Yu ada yang menawar lagi sampai 16.000 baturah. Gu Bei mengatakan jika tidak punya uang, jangan memaksakan diri. Hingga akhirnya botol esensi itu jatuh ke tangan Gu Bei dengan harga 17.000 baturah. 恭喜这位师兄，那就别捣乱，这顾贝还真有钱。恭喜这位师兄。 Barang selanjutnya yang dilelang adalah cairan suara surgawi. Khasiatnya lebih kuat daripada esensi baturah, dan mereka membawa 100 cairan suara surgawi. Dalam kedatangan kali ini, Gu Bei langsung berbicara ingin membeli 30 botol dan sisanya untuk yang lainnya. Hal itu membuat para murid menjadi heran dikarenakan Gu Bei sangatlah kaya. Wih, Gu Bei nih bos sultan nih, bos senggol dong. Berapa banyak sumber daya yang diberikan keluarga Gu kepada Gu Bei. Sementara itu terlihat Nili bergumam bahwa sumber daya yang ia punya masih tidak cukup. Ia pun membisikkan sesuatu lagi kepada Gu Bei untuk membantunya mengisi sumber daya agar cukup. Terlihat Gu Bei membeli barang lelang selanjutnya sampai terjual habis. Hal itu bahkan membuat Murong menjadi heran. Lalu kemudian barang selanjutnya adalah baju besi mistik senjata level 3. Gu Bei pastinya harus mendapatkan baju besi tersebut. Saat itu Murong menawar baju besi itu, namun ternyata dilawan oleh Gu Bei yang menaikkan harga. Gu Bei tidak mau kalah, ia juga menaikkan harga. Murong mengetahui bahwa anak orang kaya ini yakni Gu Bei bodoh, karena hanya idiot yang bisa mengeluarkan uang untuk membeli mainan itu yang adalah baju besi. Ketika Murong menaikkan harga sampai 14.000 baturah, nampaknya Gu Bei menyerah. Ia pun mengatakan, karena Murong sangat menginginkan baju besi mistik itu, ia pun akan memberikannya kepada Gu Bei. Gu Bei juga tahu bahwa sebenarnya paling mahal harga baju besi mistik ini hanya 10.000 baturah. Tidak ia sangka ada orang yang ingin membelinya di harga 14.000 baturah, yang ternyata ini adalah permainan dari Gu Bei. Ia pun mengembalikan perkataan Murong bahwa hanya idiot yang mengeluarkan uang untuk membeli baju mistik tersebut. Hal itu pun membuat Murong ditertawakan oleh Ning Er dan para murid lainnya. Nona Kinyu mengumumkan bahwa baju besi ini terjual dengan harga 14.000 baturah. Sedangkan Murong tahu bahwa ia sudah ceroboh dengan terjebak oleh permainan dari Gu Bei. Terlihat Tian Ming bergumam bahwa Gu Bei punya kekayaan seperti ini. Ia pun menduga pasti latar belakang Gu Bei ini tidaklah sederhana. Para murid pun membicarakan bahwa roh iblis darah naga sifat evolusi tingkat unggul itu dilelang lagi. Bahkan tahun ini terjual belasan roh iblis berturut-turut. Sedangkan Tuan Muda Xingyun tahu apa gunanya roh iblis yang hanya evolusi tingkat unggul. Saat itu Nili jelas tahu bahwa Tuan Muda Xingyun ini cukup berbakat. Sayangnya dengan identitas Xingyun sebagai anak selir, tentunya keluarga Changyan tidak menyediakan sumber daya yang baik bagi Xingyun. Rodney Lee pun langsung menawarkan sebuah kesepakatan dengan Tuan Muda Xingyun. Apakah Xingyun tertarik? Nili langsung memberikan penawaran. Jika Xingyun tertarik, maka Nili akan membuatkan roh iblis yang Xingyun inginkan. Xingyun menanyakan apakah itu roh iblis darah naga sifat evolusi tingkat dewa. Nili membenarkan hal itu. Xingyun pun ingin mengetahui apakah kesepakatannya. Harganya terserah kepada Nili. Meski ia menjual semua hartanya, ia masih bisa menghasilkan banyak uang. Namun kata Nili ini tidak ada kaitannya dengan uang. Akan tetapi Nili ingin Xingyun menuruti 3 permintaan darinya. 3个要求哦，要所有的产业还是能凑到你想要的要领。3个要求哦。 Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua, Tales of Demon and God part ke 104 nya di season 8 kali ini.
Untuk part selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah 2 episode yakni seminggu, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.